Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Kembali di video tutorial kali ini, cara mudah pengaturan channel di kelas di Microsoft Teams. Kita memanfaatkan fitur yang apik, yaitu channel moderation, untuk pengaturan channel kita agar rapi dan teratur, untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak didik kita Bapak Ibu. Oke, masih di video tutorial Microsoft Teams bagian yang ke-8 Bapak Ibu. Menyambung bagian sebelumnya, Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat kelas master atau kelas template, lalu sudah bisa membuat channel atau saluran. Setelahnya Bapak Ibu sudah bisa mengcloning kelas Teams dari kelas template yang sudah ada, di-cloning menjadi kelas paralel sesuai dengan pembagian tugas untuk Bapak Ibu mengampu pada kelas-kelas yang ada. Untuk kali ini kita akan lebih jauh. Setelah kita bisa berhasil mengcloning kelas master menjadi kelas paralel, maka setelahnya kita akan atur channelnya agar tujuannya biar lebih rapi dan teratur. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Teams-nya. Sebelumnya kita sudah mengcloning dari kelas master menjadi kelas paralel MIPA 1. Saya sudah cloning juga menjadi MIPA 2 sebagai contoh. Di sini kelas master channelnya ada 10 channel plus channel umum atau general. Oke, di sini 10 MIPA 1 juga sama karena hasil cloningan Bapak Ibu. Bab 01 sampai bab 10 atau channel 1 sampai channel yang ke-10. Oke, untuk MIPA 2 juga sama Bapak Ibu. Oke, ada umum bab 1 sampai dengan bab 10. Ini bab 02 nya masih tersembunyi, bisa kita klik tampilkan saja. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk bagaimana kita mengcloning kelas yang sama dengan jumlah channel dan nama yang sama agar tercloning atau tercopy ke kelas-kelas paralel kita Bapak Ibu. Oke, setelahnya kita akan atur channel-channel yang ada di dalam kelas itu Bapak Ibu. Oke, untuk mengatur channel itu tidak kita lakukan di kelas master ini Bapak Ibu. Oke, karena ketika kita mengatur di kelas master atau kelas template, maka pengaturan channel itu tidak akan tercopy ke kelas hasil cloningan atau hasil kopian dari kelas master Bapak Ibu. Oke, jadi skenarionya adalah kita tidak mengatur channel pada kelas master lalu kita copy atau kita cloning ke kelas paralelnya, namun kita copy atau kita paralelkan dulu. Setelah sudah jadi kelas paralelnya MIPA 1, MIPA 2 sebagai contoh, setelahnya kita atur channel di masing-masing kelas paralel itu. Terlihat satu persatu iya, namun tidak begitu repot Bapak Ibu karena mudah, mungkin hanya 2 kali klik maka selesai untuk setup channel itu. Oke, kita coba jelaskan tentang bagaimana pengaturannya, fungsi dan tujuannya. Nanti kita demonstrasikan hanya 2 atau 3 klik saja, maka untuk pengaturan satu channel selesai Bapak Ibu. Kita klik untuk kita buka untuk kelas 10 MIPA 1 sebagai contoh di sini. Oke, di sini kita punya 11 channel umum dan channel bab 01 sampai bab 10 Bapak Ibu. Masing-masing nanti ada pengaturan channelnya. Cara yang pertama adalah kita menggunakan fitur menu 3 titik di samping kanan masing-masing channel itu. Bapak Ibu bedakan antara menu 3 titik untuk pengaturan kelas di sini atau opsi lain dari kelas atau tim. Kalau menu 3 titik atau opsi lainnya dari kelas atau Teams, maka di sini menu 3 titiknya atau opsi lainnya akan selalu nampak. Dia tidak akan pernah tersembunyi. Ketika disorot, menu 3 titiknya hanya berubah menjadi lebih tebal saja. Oke, namun kalau untuk channel
maka menu 3 titiknya tersembunyi ketika tidak disorot dengan pointer mouse seperti ini. Oke. Ketika kita sorot dengan pointer mouse, maka di sini akan muncul menu 3 titiknya. Untuk opsi lain dari umum, bab 1 atau channel yang lainnya pun sama. Kita sorot, maka di sini muncul menu 3 titik atau opsi lainnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Oke. Mungkin sedikit tricky, namun ini agar lebih rapi tampilannya, dimungkinkan desainnya seperti itu. Kalau tampak semua menu 3 titiknya kan menjadi terlalu banyak menu 3 titik yang nampak. Oke, jadi ketika kita sorot saja. Oke, sedikit tricky-nya di situ, namun dari sisi tampilan akan lebih rapi ketika modelnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, yang pertama kita akan atur untuk channel umum. Pengaturan channelnya isinya seperti apa? Kita klik menu 3 titik, lalu kita klik roda gerigi, kita klik kelola saluran Bapak Ibu. Oke, nanti akan muncul di sini di kolom sebelah kanan. Kalau kolom sebelah kiri adalah nama kelasnya dan nama-nama channelnya. Di sebelah kanan adalah isinya. Ketika kita klik pengaturan di channel tersebut atau kita klik isi dari channel tersebut. Oke, di channel umum atau general, oke, kita klik kelola salurannya, maka di sini muncul nama channelnya di sini Bapak Ibu. Di sebelah kirinya adalah nama kelasnya, sama. Ini untuk kontrol saja bahwa kita sedang membuka pengaturan saluran untuk kelas MIPA 1 channel umum Bapak Ibu. Oke, channel umum di sini muncul. Bapak Ibu bisa klik menu 3 titik di sini, atau kalau sudah terbuka di sini juga ada menu 3 titik, menunya juga sama. Oke, yang terbuka adalah tab menu dari pengaturan saluran. Di dalam tab menu pengaturan saluran ada menu izin Bapak Ibu. Di dalam sub menu izin ini ada pengaturan untuk saluran umum. Jadi tetapkan preferensi moderasi saluran untuk saluran umum. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama ini yang aktif, yang dipilih secara default atau bawaannya. Oke, untuk desain kita atau skenario kita, saluran umum ini memang ditujukan untuk tempat atau saluran untuk semua siswa dan guru bisa berdiskusi secara bebas. Artinya, saluran umum memang kita fungsikan nantinya agar siapapun dapat mengirimkan pesan. Oleh karena itu, secara praktis untuk channel umum sebenarnya kita tidak kelola salurannya, hanya kita buka kelola saluran ini agar kita tunjukkan bahwa di pengelolaan saluran di channel umum ada 3 pilihan, yaitu pilihan yang pertama defaultnya adalah siapapun dapat mengirimkan pesan. Yang kedua ini siapapun dapat mengirim, sama sebetulnya. Menampilkan peringatan pada postingan tersebut yang akan memberitahu semua orang, iya, sebetulnya sama, namun di sini ada keterangan disarankan untuk tim yang besar. Tim yang besar itu satu tim itu bisa menampung sampai 5.000 anggota Bapak Ibu. Oke. Kalau pembelajaran di kelas kita, jumlah kelas kita sesungguhnya paling kisaran hanya 30 sampai 36 siswa saja. Maka sebetulnya tidak perlu kita setting untuk pilihan kedua. Oke. Karena relatif masih anggotanya masih kecil Bapak Ibu. Oke. Berikutnya pilihan yang ketiga di sini kalau dipilih maka hanya pemilik yang dapat mengirim pesan. Jadi di channel umum atau general ini siswa tidak bisa mengirim pesan, memulai percakapan baru atau membuat postingan baru. Siswa itu hanya bisa membalas, berkomentar atau mereply dari postingan yang dibuat oleh guru. Ketika pilihan yang ketiga ini kita pilih atau kita klik atau kita centang Bapak Ibu. Oke, kita biarkan saja siapapun dapat mengirim pesan. Ini yang terpilih seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena desain kita channel umum, channel general sebagai tempat wadah bagi siswa dan guru untuk berdiskusi bebas. Maka siapapun dapat memulai mengirimkan pesan, memulai percakapan baru agar bisa dikomentari atau didiskusikan oleh teman satu kelasnya, siswa ataupun oleh gurunya. Begitu Bapak Ibu untuk pengaturan saluran untuk channel umum.
Sedikit berbeda nanti isi pengaturan salurannya antara channel umum dengan channel yang kita buat sendiri tambahannya. Oke, kita akan lihat untuk pengaturan channel yang kita buat sendiri tambahannya, yaitu sebagai contoh di sini ada channel bab 01 namanya. Kita beri nama itu. Maka kita atur dengan cara sama. Kita sorot di sebelah kanannya nama channel tersebut. Sebagai contoh bab 01, kita klik menu 3 titiknya, lalu kita klik kelola saluran Bapak Ibu. Kita klik, maka di sini akan berubah dari umum menjadi bab 1 Bapak Ibu. Oke, tadinya umum karena kita sedang mengatur channel umum. Sekarang saya pilih klik menu opsi lainnya atau menu 3 titik dari bab 01. Maka kita klik kelola saluran, maka yang muncul adalah pengaturan saluran untuk bab 01. Ini sebagai kontrol lagi-lagi Bapak Ibu, berarti kita sedang mengatur saluran untuk saluran bab 01. Di dalamnya ada submenu perizinan sama tetapkan preferensi moderasi saluran. Kalau untuk channel umum hanya ada 3 pilihan, namun kalau di sini moderasi salurannya defaultnya adalah non-aktif atau tidak aktif. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu off. Hanya ada off dan on, non-aktif dan aktif Bapak Ibu. Oke. Bawaannya yang tercentang adalah non-aktif. Ketika yang tercentang non-aktif atau bawaannya, maka di sini siapa yang dapat memulai postingan baru? Defaultnya adalah pilihan pertama, setiap orang dapat memulai postingan baru. Pilihan yang kedua, setiap orang kecuali tamu dapat memulai postingan baru. Bedanya adalah kalau pilihan pertama, entah itu tamu, orang dengan akun dari luar organisasi atau sekolah kita, atau akun personal, bukan akun sekolah, berarti dia kategorinya bergabung di tim ini sebagai tamu. Maka entah itu tamu ataupun anggota kelas kita dari akun Office 365 di sekolah kita atau organisasi kita, maka semuanya bisa memulai postingan baru. Namun kalau pilihan kedua itu hanya orang yang menggunakan akun Office 365 di organisasi atau sekolah kita yang bisa memulai postingan baru. Tamu itu, kecuali tamu itu tidak bisa. Itu pilihan yang kedua. Dengan moderasi saluran masih nonaktif. Pilihannya hanya ada 2 ini Bapak Ibu. Oke, padahal desain kita adalah untuk channel bab 01 sampai bab 10 itu siswa tidak diizinkan untuk memulai postingan baru. Hanya guru saja yang membuat postingan baru. Lalu nanti bagaimana siswa akan berdiskusinya? Berdiskusinya melalui kolom komentar, reply atau balasan di postingan guru di channel bab 01 sampai bab 10. Jadi siswa hanya diperkenankan untuk memulai postingan baru hanya di channel umum Bapak Ibu. Oke. Untuk itu bisa kita kelola seperti itu. Tujuannya apa? Agar di channel bab 01 sampai bab 10 di sini nanti berisi hanya ada postingan materi pembelajaran asinkron dan juga pembelajaran sinkron untuk penugasan serta penilaian di kelas tersebut pada materi atau bab atau kompetensi dasar atau topik atau unit tersebut. Jadi biar kita channelkan atau channelingkan atau kita salurkan pada channel-channel yang sudah kita buat. Biar apa? Biar lebih rapi dan teratur Bapak Ibu. Tidak seperti Bapak Ibu menggunakan grup messenger atau grup chat di salah satu platform, maka Bapak Ibu membuat satu grup untuk satu kelas, maka satu saluran, satu lubang itu ya untuk posting materi, untuk berbagi materi, berbagi penugasan, dibagikan penugasan di saluran tersebut, dan juga siswa berkomentar, mengirimkan jawaban di grup chat atau grup percakapan di salah satu media messenger atau percakapan chat yang Bapak Ibu mungkin selama ini gunakan. Oke, itu kenapa Microsoft Teams bisa lebih teratur, rapi sebagai learning hub, tidak hanya LMS atau learning management system, tapi learning hub menghubungkan pembelajaran kita dengan siswa. Begitu Bapak Ibu. Untuk mendesainkan agar seperti itu, maka setiap channel dari bab 1 sampai 10 nanti kita aktifkan atau kita on-kan moderasi salurannya. Dengan caranya kita klik 1 kali, lalu kita klik aktif.
Yang tadinya nonaktif kita klik aktif atau kita klik on saja, maka semuanya sudah selesai. Kita klik aktifkan, maka di sini semuanya sudah aktif. Siapa yang dapat memulai postingan baru? Hanya moderator. Siapa moderatornya? Di sini defaultnya adalah pemilik tim. Apakah bisa dikelola? Bisa dengan cara klik kelola. Moderatornya siapa? Kalau Bapak Ibu kelasnya lebih dari satu pemilik atau lebih dari satu guru, maka bisa dikelola. Channel yang mana dikelola atau dimoderatori oleh siapa dan seterusnya. Bisa dikelola di sini moderatornya siapa. Oke. Siapa yang dapat memulai postingan baru? Hanya moderator. Lalu anggota tim kita berikan izin apa? Ketika moderasi saluran ini kita aktifkan, hanya kita berikan izin yaitu anggota membalas pesan saluran. Jadi secara umum siswa atau anggota tim itu bisa membalas, mereply, memberikan komentar pada pesan atau postingan baru atau percakapan baru di saluran tersebut. Lalu kita juga mengizinkan bot atau konektor atau aplikasi pihak ketiga dari Microsoft Teams untuk bisa mengirimkan pesan atau posting baru. Seperti contoh untuk assignment atau penugasan di Teams, maka kita menggunakan bot. Maka kita tetap izinkan. Jadi saran kami adalah untuk 3 pilihan ini tetap dalam keadaan default atau bawaannya tetap dicentang Bapak Ibu. Oke. Lalu yang lain Bapak Ibu nanti kalau skenario-nya ada lebih dari satu moderator, Bapak Ibu bisa kelola dengan catatan Bapak Ibu tambahkan dulu akun guru tersebut ke dalam kelas tim kita. Nantinya akan muncul di sini ada lebih dari satu pemilik tim, maka bisa kita kelola. Oke, jadi sebenarnya untuk mengatur channel agar lebih rapi dan teratur, tidak tumpang tindih dengan postingan baru dari siswa, hanya guru saja yang bisa posting, cukup sederhana sebenarnya, hanya sekitar 4 kali klik. Bab 1 sudah selesai kita aktifkan. Lalu sebagai contoh bab 2, maka kita sorot bab 2, klik yang pertama dalam menu 3 titiknya, klik yang kedua adalah kita kelola saluran, klik yang ketiga kita klik tulisan nonaktif, maka klik yang terakhir atau yang keempat adalah kita klik aktifkan. Oke, selebihnya sudah biarkan. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Bab 2 selesai kita atur. Sesimpel itu, sesederhana itu. Kita sorot lagi bab 3, kita klik menu 3 titik, kita klik kelola saluran, kita klik tulisan nonaktif, lalu kita klik yang aktif. Selesai Bapak Ibu. Lakukan hal yang sama untuk channel yang lain agar seperti yang kita desainkan di awal, hanya guru yang bisa posting di channel tersebut. Siswa hanya bisa mereply-nya atau membalasnya atau berkomentar saja. Oke Bapak Ibu, lakukan untuk semua channel di kelas MIPA 1 sebagai contoh. Lalu Bapak Ibu bisa ke kelas paralel yang lain, lakukan hal yang sama untuk channel-channel yang lain juga di kelas itu. Begitu Bapak Ibu, jadi sesimpel itu, walaupun satu persatu kita mengatur moderasi saluran pada channel tersebut, namun kita masih bisa cepat melakukannya karena hanya 4 kali klik di dalam satu saluran pengaturannya. Begitu Bapak Ibu, harapannya bisa bermanfaat untuk pengelolaan kelas kita agar lebih rapi dan lebih teratur di pengaturan channel di Microsoft Teams. Kita memanfaatkan channel moderation atau moderasi saluran agar fitur yang apik itu kita manfaatkan agar channel dan saluran kita lebih rapi dan teratur Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.